Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah dari 11/4. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Momentum bersejarah ini sangat dipengaruhi oleh situasi dunia internasional. Nah, khususnya kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua nih. Pada awal tahun 1945, posisi Jepang dalam perang semakin terdesak. Pasukan sekutu berhasil menguasai banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Nah, puncaknya itu terjadi ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan disusul dengan penjatuhan bom atom di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Serangan tersebut menyebabkan kehancuran cukup besar, menewaskan ratusan ribu penduduk sipil, serta melumpuhkan kekuatan militer dan ekonomi Jepang. Akibat dari kehancuran tersebut, Jepang tidak lagi mampu melanjutkan perang. Akhirnya pada 14 Agustus 1945, pemerintah Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Berita kekalahan Jepang segera menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kekalahan Jepang menimbulkan kekosongan kekuasaan. Jepang tidak lagi memiliki wewenang untuk memerintah, sementara pasukan sekutu belum datang untuk mengambil alih. Situasi ini menciptakan peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Para pemuda Indonesia seperti Sultan Syahrir Rusdi Kaningsih Saleh dan kawan-kawannya segera mendesak para pemimpin bangsa agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Mereka menilai bahwa kemerdekaan harus diumumkan atas kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Jadi nggak ada campur tangan orang lain, bukan sebagai hadiah dari Jepang. Sementara itu, golongan tua yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta bersikap lebih hati-hati. Mereka ingin memastikan bahwa proklamasi dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak menimbulkan pertumpahan darah. Perbedaan pandangan ini akhirnya memunculkan ketegangan antara golongan muda dan golongan tua. Jadi mereka tuh berdebat. Pada 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rangkas Dengklok, sebuah daerah di Karawang. Tujuan peristiwa ini adalah menjatuhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rangkas Dengklok. Setelah melalui perundingan antara golongan muda dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, Soekarno dan Hatta kemudian kembali ke Jakarta pada malam hari. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945, berempat di rumah Laksamana Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk menyusun teks proklamasi. Perumusan naskah dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah disepakati, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Keesokan harinya, pada Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, diiringi lagu Indonesia Raya. Peristiwa tersebut disambut dengan penuh haru
dan semangat oleh rakyat Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak lahirnya negara Indonesia yang merdeka, bebas dari penjajahan, dan berdaulat atas tanah airnya sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyerahan Jepang kepada sekutu menjadi faktor penting yang membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.